Hari ini tema kita ketika hati berpaling. Sebelum kita mulai, saya harap semuanya untuk membaca suratul Fatihah kita niatkan. Semoga Allah mengaruniakan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Semoga ilmunya jadi sesuatu hal yang bisa jadi cahaya memandu kehidupan kita hingga kita selamat dunia maupun akhirat. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika hati berpaling, hatinya siapa? Nah tuh, coba kita lihat dulu hatinya siapa dulu nih yang berpaling. Hati mukah, hati suami mukah, hati keluarga mukah, atau hati orang lain yang gak ada sambungan apa-apa. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama dari yang paling jauh. Kalau ada orang gak suka sama kamu, hatinya berpaling dari kamu, Bu, Dek, Nak, silahkan ucapkan bodoh amat. Lah bukan siapa-siapamu juga, ya kan? Nggak usah terlalu dipikirin sampai segitunya. Tetangga 5 rumah nggak seneng sama kita, ya biarin. Emang siapa kamu sampai harus disenengin sama semua orang? Betul nggak? Bahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, ada aja orang yang gak suka sama beliau. Kata Allah, fa in tawallau faqul hasbiyallah, faqul hasbiyallah. Wahai Nabi Muhammad, kalau mereka berpaling darimu, faqul hasbiyallah, ucapkan cukup bagiku Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang lain yang memang gak ada kaitan sama kita, dalam artian gak ada kaitan sama kita, Bu, dia gak ngebeliin gas kalau habis, dia gak gantiin lampu kita kalau mati, gitu kan? Kalau ada orang yang seperti itu berpaling hati dari kita, kita cukup liatin, saya ada salah apa enggak sama dia? Enggak ada, oh oke, udah gitu aja. Saya bikin salah apa enggak? Enggak, oh ya udah, enggak jadi masalah buat kita. Gitu. Lain kalau kitanya memang ada orang hatinya berpaling dari kita. Kenapa? Karena rumahnya habis kita lemparin batu. Nah kalau kayak gitu baru jadi masalah. Kita harus minta maaf. Tapi kalau kamu ngerasa kamu gak bikin salah apa-apa sama orang, kok tiba-tiba orangnya hatinya berpaling gak suka sama kita, ya wajar. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanallah, ridwan nas ghayah la tudrak, ridwan nas ghayah la tudrak. Dicintai semua orang adalah cita-cita yang mustahil tercapai. Disenengin semua orang setuju semua sama kita, semua orang suka semua sama kita, semua orang cinta semua sama kita. Itu kata Imam Syafi'i cita-cita yang mustahil dapat tercapai. Tuh kalau orang lain yang gak ada kaitan sama kita. Jelas ya? Jangan
mikirin hal-hal yang di luar kendalimu teman-teman. Mikirin pandangan orang terhadap dirimu semuanya, kenapa sih itu gak senang sama saya, si ini gak senang sama saya. Habis waktumu hanya untuk itu nantinya. Demi kebahagiaan hidupmu. Belajarlah untuk bersikap bodoh amat. Tuh, satu, oke? Kita hanya perlu untuk tidak menyakiti siapapun. Kita tidak harus menyenangkan semua orang. Kita nggak harus bikin semua orang senang sama kita. Nggak perlu. Nggak perlu itu, kita hanya diminta Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyakiti siapapun. Jelas? Kamu jangan nyakitin siapapun. Tapi kalau ada orang nyakitin kamu, ada orang ngomongin jelek tentang kamu, biarin aja. Kamu hanya diminta oleh Allah untuk kamu jangan ngomong buruk terhadap siapapun. Kalau ada orang ngomong buruk tentang kamu, enggak jadi masalah. Toh kamu tidak akan dihisab atas perlakuan orang lain kepadamu, kamu hanya akan dihisab atas perlakuanmu kepada orang lain. Ya, ketika ada hati orang lain yang tidak ada kaitan denganmu berpaling darimu, maka tinggalkanlah. Gak usah pikirin, kamu jalan aja. Yang penting sekali lagi kamu tidak berbuat salah, tidak menyakiti, tidak mengurangi hak orang lain terhadap dirimu. Itu kalau orang lain. Sekarang kalau keluarga kita gimana Ustazah? Ada orang dari keluarga kita yang gak senang sama kita, yang gak sayang sama kita, atau berpaling meninggalkan kita. Keluarganya yang siapa dulu nih? Karena keluarga itu ada keluarga yang sangat dekat, orang tua, anak. Ada keluarga yang dekat, kakak, adik, bibi, paman, yang mahram sama kita, yang kita gak batal wudhu. Ponakan gitu ya, nah itu sangat dekat. Kemudian ada keluarga tapi cukup jauh, sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Ini teman-teman sekalian, keluarga yang mana dulu nih? Nah kalau statusnya tuh keluarga jauh, ya maksudnya sepupu ke belakang gitu ya. Kalau bisa sih kamu sampaikan, tanyakan kepadanya, itu namanya silaturahmi. Ya. Jangan juga biar silaturahmi enggak keputus pinjam 100. Tapi biar silaturahmi enggak keputus, kalau ada orang yang hatinya berpaling darimu, silahkan klarifikasi padanya. Silahkan tanya, itu kan, kenapa, apa masalahnya gitu. Kenapa gitu? Karena yang namanya silah tuh hubungan kekerabatan, ya. Termasuk silah ini juga karena kamu nikah sama orang lain. Maksudnya karena kamu nikah sama seseorang, kamu menjadi punya hubungan sama ipar, mertua, itu juga termasuk dari kalangan kerabatmu. Nah terhadap kerabat ini teman-teman sekalian, kalau ada masalah yang memang timbulnya dari kesalahpahaman, dari adanya hal-hal yang saling ketidakcocokan, itu silahkan diklarifikasi. Tapi cukup gitu aja. Selebihnya nggak usah segitu usahanya untuk bikin dia senang sama kita gitu. Kita ingat bahwa bahkan di antara yang sangat membenci Nabi Muhammad adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Emang biasa kayak gitu, di antara kerabat juga ya ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Sekali lagi prinsipnya adalah kamu harus baik sama siapapun dan kamu tidak bisa memastikan semua orang baik semua sama kamu. Kamu harus baik sama semua orang, tapi bukan berarti semua orang harus baik sama kamu.
nggak apa-apa. Kalau ada orang yang nggak senang, bahkan kerabat kita sendiri ada yang nggak senang, ya nggak apa-apa. Prinsipnya tetap aja. Prinsipnya tetap satu aja. Kamu jangan nggak baik sama orang lain. Kalau ada orang lain nggak baik sama kita ya nggak apa-apa. Wajar aja gitu. Ustazah ada yang nggak senang sama ustazah, alhamdulillah. Kok alhamdulillah ustazah? Berarti saya normal. Normalnya orang emang pasti aja ada orang senang, ada orang yang nggak senang. Biasa aja itu, biasa aja. Nah kalau orang yang nggak senang itu adalah dari kaum kerabat kita sendiri, silahkan klarifikasi, silahkan kasih tahu gitu kan. Sebenarnya nggak gitu kok kejadiannya, atau maksud saya tuh begini kok gitu. Silahkan sampaikan. Tapi sebatas dia mau dengar alhamdulillah, nggak mau dengar ya sudahlah gitu. Nah, kalau yang nggak setuju, nggak sefaham sama kita, atau yang hatinya berpaling dari kita adalah orang-orang yang kita nggak bisa mengeluarkan mereka dari kakak kita. Ini masalah nih. Ini masalah. Kalau yang berpaling dari kita itu adalah orang-orang yang memang satu keluarga sama kita, kakak adik kita misalnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan pernah putus hubungan dengan mereka. Jangan pernah putus hubungan dengan mereka. Kaum kerabatmu ini, hati-hati. Inna silah yata'allaq bima tahtal arsy. Sesungguhnya hubungan kekerabatan kakak adikmu, saudara yang mahram sama kamu, teman-teman sekalian, wudumu nggak batal sama dia, yang kamu satu kakak sama dia, itu hubungannya bergantung di bawah arsy. Tiap hari dia doanya gini, Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, tetaplah terhubung dengan orang yang tetap terhubung dengan kerabatnya, dan putuskanlah hubunganmu ya Allah dengan seseorang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Hati-hati. Kamu kalau sampai putus hubungan sama adekmu, sama kakakmu, ada kesalahpahaman yang membuat kalian hatinya jadi berjauh-jauhan, bisa menjadi sebab terputus pula lah hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Banyakan nih orang-orang nih putus hubungan, hati berpaling gara-gara urusan dunia. Warisan, rebutan warisan. Bicara warisan, nih ya, saya kasih tahu, dengerin yang benar. Dengerin yang benar. Harta warisan dari orang tuamu, atau dari salah satu keduanya, bapak atau ibu, yang meninggal dunia ninggalin harta warisan yang cukup banyak misalnya, itu bisa jadi harta paling berkah buat anak-anak kalau dibagi dengan penuh kasih sayang. Bukan hanya adil tapi penuh kasih sayang. Kakak sayangin adeknya, gitu kan, si adek juga sayangin kakaknya, semuanya sama-sama enak semua gitu, dibagi gitu kan, harta warisannya sesuai dengan pembagian yang sudah diaturkan Allah SWT dalam Al-Quran. Itu akan jadi harta yang paling berkah yang dikeluarkan, yang ditinggalkan oleh orang tua buat anak-anaknya. Makanya ada banyak keluarga tuh yang dapat kayak perusahaan turunan, itu yang paling berkah teman-teman. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang merupakan tinggalan dari orang tuanya. Ada banyak usaha-usaha makmur, usaha-usaha yang berkah, tinggalan dari orang tua. Itu kalau dibaginya dengan penuh kasih sayang sama saudara gitu, bakalan jadi harta yang paling berkah. Tapi jadi harta yang paling panas sekaligus menghancurkan dan membakar
ketika harta warisan dibagi secara zalim. Ketika ada seseorang yang berusaha untuk menguasai harta dari keluarga, dia mendapatkan lebih sekalipun dari yang lainnya, apalagi dia menguasai harta yang seharusnya dibagikan kepada yang lain, liatin aja. Bukan cuman harta yang itu yang bakalan hancur, tapi akan menghancurkan harta dia yang lain-lainnya. Apalagi kalau sampai masuk ke pengadilan, bolak-balik, itu segala macam. Hanya untuk biar keluarganya gak dapat harta warisan. Liatin, bakalan panas hartanya. Harta yang panas tuh api, bisa ngebakar harta tersebut sampai bisa membakar sisa-sisa harta yang lain-lainnya. Jangan ada di antara kita yang rebutan harta warisan, apalagi sampai membuatmu kehilangan keluarga. Dunia bisa dicari, tapi saudara nyarinya di mana? Kehilangan harta masih bisa dicari gantinya. Kehilangan saudaramu, kamu bisa dapetinnya di mana? Itu saudara kamu, bukan mantan. Ada gitu, mantan saudara. Gak ada teman-teman. Jadi kalau hati saudaramu yang berpaling, bagaimana, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus menyambung hubungan kembali dengan saudaramu tersebut itu. Segala cara silakan tempuh. Jika itu bahkan dengan mengeluarkan hartamu, keluarin harta, nggak apa-apa. Sekali lagi saya sampaikan padamu, kehilangan harta masih bisa dicari gantinya. Kehilangan saudara, kamu mau carinya di mana? Saya sih nggak apa-apa kehilangan dunia saya, kehilangan harta saya nggak mau kehilangan saudara saya. Saya nggak mau kehilangan saudara saya sayang sama saudara saya. Lagian ibu-ibu saya sekalian, saudara kita kalau bukan kita yang nyayangin siapa? Pak RT. Kecuali kalau kamunya jadi Pak RT. Di Bu RT gitu kan. Yang nyayangin mereka saudara kita adalah kita gitu. Adalah kita. Jangan sampai kita nih kalau misalnya mau ngasih, mau sedekah apa segala macam, katanya Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaih Ad-Diniyah, beliau mengatakan seringkali orang sedekah nggak dapat pahalanya. Kenapa bisa begitu? Karena dia meninggalkan yang dekat buat nyari yang jauh. Saudaranya sendiri susah, sampai buat makan aja susah. Dia nyumbang ke Palestina. Benar nyumbang ke Palestina nggak salah, tapi yang salah kamu meninggalkan nyumbang kepada saudaramu. Saudaramu duluan teman-teman, kenapa? Depan mata. Saudaramu tuh kalau nggak kamu yang bantu siapa lagi? Kan begitu ya? Nah tuh kalau kamu dapat kelebihan rezeki, bagi sama saudara-saudara kamu. Kalau kamu ada suatu hal yang menyenangkan, sampaikan kepada orang-orang di sekelilingmu. Orang yang kaya bukan orang yang punya harta banyak, tapi orang yang ada banyak orang menikmati kekayaan tersebut bersama dirinya. Semakin banyak orang yang ikut serta merasakan kekayaanmu, berarti kamu kaya. Gitu. Jangan pelit-pelit lah. Kalau mau hidup enak tuh jangan pelit-pelit. Orang pelit itu jauh dari surga. Orang pelit jauh dari keluarga. Orang pelit jauh dari tetangga. Orang pelit jauh dari, pokoknya semua orang dah. Orang pelit tuh dah nggak ada enak-enaknya. Mudah-mudahan semuanya jangan ada yang jadi orang pelit. Amin ya Rabbal Alamin.